Kejadian pasal 2 ayat 18-23 menuliskan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Dalam potongan kisah ini kita melihat ada dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Adam melambangkan Kristus, dan Hawa melambangkan gereja. Kisah ini membicarakan hubungan orang percaya dengan Allah. Surat Efesus pasal 5 ayat 25-29 menuliskan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat." Efesus pasal 5 ayat 25-29 membicarakan tentang hubungan orang percaya dengan Kristus. Dalam Kejadian pasal 2, kita dapat melihat perbedaan besar antara pikiran Allah dan pikiran manusia. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sedangkan manusia tidak mengatakan hal ini. Pokok pikiran yang ditekankan di dalam Alkitab adalah apa yang Allah katakan. Ketika kita menginginkan orang berdosa diselamatkan, biasanya kita hanya memikirkan dan mengatakan manfaat bagi orang itu. Kita berpikir bila mereka tidak bertobat, mereka akan binasa dan menderita. Tetapi bila mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan menerima hidup yang kekal. Namun dalam Kejadian pasal 2 ayat 18-23, pikiran Allah ada pada Kristus, bukan pada manusia. Ketika orang berdosa diselamatkan, Allah memberikan mereka kepada Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu." Allah bukan hanya memberikan Kristus kepada manusia, tetapi juga memberikan manusia kepada Kristus. Allah telah memberikan sebuah pemberian khusus kepada Kristus, yaitu orang-orang berdosa. Maksud Allah dalam hal ini adalah untuk memuaskan hati Kristus. Satu-satunya tujuan besar bagi orang percaya hidup di bumi adalah untuk hidup bagi Kristus. Adam tidak diciptakan untuk Hawa, melainkan Hawa diciptakan untuk Adam. Dengan cara yang sama, orang percaya diciptakan untuk Kristus. Karena itu kita harus memuaskan Kristus. Ada dua kisah pernikahan di dalam Alkitab. Di satu sisi, kedua kisah itu menunjukkan hubungan langsung antara Kristus dan gereja. Di sisi lain juga menunjukkan hubungan tidak langsung,
yaitu antara Allah yang memberikan gereja kepada Kristus. Dua cerita itu adalah Abraham yang mencari Ribka untuk Ishak, dan Yakub yang menikahi Rahel melalui penderitaan di bawah Laban. Ishak tidak mengenal Ribka, tetapi ayahnya, yaitu Abraham, yang mengatur pernikahan. Bila Ribka tidak baik, Ishak bisa mengadu kepada ayahnya, karena Ribka dipilih oleh ayahnya. Tentu saja kita tahu bahwa orang yang dipilih Abraham untuk putranya adalah suatu kepuasan sejati bagi putranya. Allah telah memilih gereja untuk Kristus, dan Allah harus membuat gereja menjadi kepuasan bagi Kristus. Adapun Rahel, Yakub menderita untuk dapat menikahi Rahel. Secara watak Rahel tidak semurni itu. Rahel adalah orang yang cemburu. Tetapi Yakub tidak menggerutu karena dia mengasihi Rahel. Dia rela menanggung banyak derita demi Rahel. Kristus bagi gereja adalah seperti Yakub dalam pernikahannya dengan Rahel. Sedangkan Allah bagi gereja adalah seperti Abraham dengan Ribka dalam pernikahan putranya. Gereja diberikan kepada Kristus melalui tangan Allah. Perhatian kita sekarang adalah pada aspek gereja sebagai Ribka yang diberikan kepada Kristus oleh Sang Bapa. Dalam pandangan Allah, Kristus nampak tidak lengkap tanpa kita. Seolah-olah tidak baik bagi Kristus untuk hidup sendiri, dan seolah-olah dia akan kekurangan bila tidak memiliki orang berdosa. Tujuan Allah menyelamatkan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk Kristus. Allah ingin Kristus dipuaskan, disenangkan, dan menjadi lengkap. Karena itu dia memberikan kita kepada Kristus. Kita perlu melihat bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk berkat kita sendiri, melainkan juga untuk memuaskan hati Kristus. Kita bertanggung jawab untuk tidak mengecewakan Allah. Sejauh apapun kita memuaskan Kristus, hal itu sama dengan tidak membuat Allah mengecewakan Kristus. Ada dua bagian Alkitab yang berbicara tentang kepuasan. Seseorang mengatakan, pada hari-hari ke depan, Kristus akan melihat kesusahan jiwanya dan akan menjadi puas. Yang lain mengatakan, dan pada waktu orang-orang percaya bangun dalam kebangkitan, mereka akan dipuaskan dengan rupa Kristus. Kiranya kita dapat memuaskan Dia. Kita harus menyelamatkan orang-orang berdosa, karena mereka yang memiliki hayat harus melahirkan hayat yang sama seperti yang dimilikinya. Alasan mengapa Allah menciptakan dan menyelamatkan manusia adalah karena Dia adalah Sang Hayat, dan bahwa Dia akan melahirkan hayat yang sama dengan hayatnya. Namun kita tidak boleh lupa bahwa semua hal ini adalah untuk kepuasan Kristus. Tuhan memberkati.